Bagaimana mungkin 300 prajurit Sparta bisa bertahan bahkan dikatakan mengalahkan 100.000 sampai 150.000 pasukan Persia? Itu seperti membayangkan satu orang Sparta dengan tombak dan tamengnya melawan 300 sampai 500 prajurit terlatih Persia. Membayangkan satu prajurit melawan 5 orang biasa saja sudah sangat sulit. Dan meskipun Sparta kalah secara militer, mereka memenangkan sesuatu yang lebih besar dari kemenangan itu sendiri, yang pada akhirnya berhasil membuat Yunani secara tidak langsung memenangkan perang dan bertahan melawan ekspedisi Persia. Dalam ribuan tahun sejarah manusia, hanya sedikit peperangan yang terus dibicarakan lintas generasi. Banyak perang yang jauh lebih besar dari segi jumlah, lebih berdarah dari segi korban, dan lebih menentukan dari segi kekuasaan. Namun pertarungan antara Persia dan Sparta tetap menjadi salah satu yang paling mengagumkan. Bayangkan sebuah imperium yang begitu luas sehingga perlu beberapa hari untuk menyeberanginya, dipimpin oleh Xerxes, raja dari segala raja, yang membawa pasukan yang digambarkan seolah mampu menutupi matahari, berhadapan dengan sebuah negara kota kecil di dekat Athena, dipimpin oleh Leonidas yang hanya membawa 300 prajuritnya. Konflik ini menampilkan dua bentuk kekuatan paling mendasar dalam diri manusia, kekuatan yang lahir dari kelimpahan dan kekuatan yang lahir dari disiplin. Persia berdiri sebagai imperium yang dibangun dari sumber daya yang melimpah, birokrasi luas, dan keyakinan bahwa dunia dapat diatur oleh satu pusat kekuasaan. Sparta justru tumbuh dari kekurangan, tanah yang keras, hidup yang sederhana, dan disiplin yang tidak memberi ruang bagi kelemahan, sehingga kekuatannya lahir bukan dari jumlah, melainkan dari kesanggupan untuk mengorbankan segala kenyamanan demi nilai yang mereka pegang. Ketika dua cara hidup ini bertemu, manusia mulai melihat harga sebenarnya dari kebebasan dan kehormatan, bahwa mempertahankan sebuah nilai seringkali lebih menentukan daripada memenangkan sebuah perang, dan bahwa di balik segala bentuk kekuatan fisik, ada kekuatan lain yang lahir dari keyakinan yang membuat manusia rela hidup atau mati demi sesuatu yang dianggap benar. Namun, perang ini sebenarnya jauh lebih panjang daripada sekedar kisah Persia melawan 300 orang Sparta. Ekspedisi Persia terhadap Yunani sudah dimulai jauh sebelumnya, berlangsung lebih lama, lebih besar, dan konsekuensinya jauh lebih dalam daripada yang biasanya diceritakan dalam budaya populer. Jika pada saat itu Persia berhasil menaklukkan daratan Yunani, mungkin tidak akan ada demokrasi Athena, tidak ada tragedi Yunani, tidak ada filsafat Plato atau Aristoteles, dan tidak ada sains yang kita kenal sekarang. Dunia modern mungkin saja terbentuk dengan wajah yang sama sekali berbeda. Herodotus, bapak sejarah sendiri, menjelaskan, jika orang Athena panik dan melarikan diri atau menyerahkan kota mereka, tidak ada yang dapat mencegah Persia menaklukkan Yunani sedikit demi sedikit. Nasib seluruh bangsa Yunani bergantung pada Athena. Jadi, bagaimana sebenarnya yang terjadi di pertarungan Persia versus Sparta ini? Mengapa sebuah imperium raksasa yang menguasai setengah dunia bisa ditahan oleh negara kota kecil di sudut Yunani? Mengapa hanya 300 prajurit tiba-tiba menjadi simbol keberanian sepanjang sejarah? Benarkah Persia mengirim pasukan sebesar lautan? Apakah betul Sparta berperang sendirian? Dan bagaimana mungkin pertempuran yang tampaknya kecil ini mampu mengubah jalur peradaban sampai memengaruhi sains, filsafat, bahkan politik dunia modern? Apa yang sebenarnya dipertaruhkan oleh kedua pihak? Kebebasan, kehormatan, atau sekedar ambisi raja dan harga diri sebuah kota? Dan yang paling penting, apa yang membuat perang ini terus hidup dalam imajinasi manusia selama ribuan tahun? Di satu sisi dunia, terbentang daratan luas Asia yang dikuasai Persia, sebuah imperium yang memayungi bangsa-bangsa dari Mesir hingga India, dari pegunungan Asia kecil hingga daratan tinggi Iran. Persia adalah pusat kekuasaan yang dibangun dengan marmer, jalan raya kerajaan, pasukan multinasional, dan otoritas yang mengalir dari seorang raja yang dianggap bayangan dewa di bumi. Persia adalah dunia kemegahan, kelimpahan, serta keyakinan bahwa tatanan besar dapat mempersatukan manusia di bawah satu mahkota. Di sisi lain, ada sebuah kota kecil di lembah sempit Peloponnesos, tersembunyi di balik pegunungan Taygetos, Sparta. Tidak ada istana marmer, tidak ada patung-patung megah, bahkan tidak ada tembok untuk melindungi kota itu. Mereka tidak hidup untuk seni, bukan untuk kemewahan, bukan pula untuk membangun imperium. Mereka hidup untuk disiplin, untuk bertahan, untuk menjaga nilai yang mereka anggap lebih kokoh daripada batu-batu tempat mereka berpijak. Dunia mereka sederhana, keras, hampir tanpa ornamen, tetapi itulah yang membuatnya kuat.
Dua dunia ini, jika dilihat dari kejauhan, seharusnya tidak pernah berjumpa. Persia menguasai benua, Sparta hanya menjaga lembah kecil. Persia tumbuh dari kelimpahan, Sparta lahir dari kekurangan. Tetapi sejarah memaksa keduanya saling menatap. Dan ketika dua cara hidup ini bertemu, pertemuannya bukan lagi sekedar perang, melainkan ujian tentang apa yang benar-benar membuat manusia bertahan. Sebab konflik seperti ini selalu menunjukkan hal yang sama sepanjang zaman, bahwa kekuatan besar sering dikalahkan bukan oleh jumlah, melainkan oleh cara manusia memaknai hidup mereka sendiri. Persia lahir dari suku-suku Indo-Iran yang bermigrasi ke daratan tinggi Iran berabad-abad sebelum mereka memiliki negara. Mereka bukan bangsa istana, tetapi bangsa penggembala dan pejuang yang hidup di padang kering, membangun identitasnya dari ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Dari lingkungan keras itulah lahir Cyrus the Great, Cyrus yang agung, figur yang membentuk fondasi kekaisaran yang kemudian mengubah wajah dunia. Dalam waktu singkat, Cyrus menaklukkan Media, Lydia, dan Babilonia tanpa menghancurkan budaya lokalnya. Cyrus tidak membangun kekaisaran dengan memaksakan satu identitas, melainkan dengan mengakui keragaman dan mengorganisasikannya. Ia menciptakan sistem satrapi, di mana provinsi-provinsi yang dipimpin gubernur lokal yang menjadi tulang punggung administrasi Persia, membuat wilayah yang luasnya tidak masuk akal itu bisa berfungsi sebagai satu kesatuan. Cyrus dikatakan mengatakan, "Aku mengembalikan patung-patung dewa mereka ke tempat asalnya, dan aku menempatkan mereka kembali di kediaman abadi. Aku mengumpulkan seluruh rakyat mereka dan mengembalikan mereka ke rumah mereka. Aku menegakkan kembali kedamaian di seluruh negeri." Persia menjadi yang pertama yang dikenal sebagai kekaisaran yang benar-benar global sebelum Alexander the Great melakukannya lagi nantinya. Selain karena luasnya wilayahnya, juga kemampuannya mengatur bangsa-bangsa yang sangat berbeda tanpa meruntuhkan budaya mereka. Kebijakan toleransi Cyrus menjadi semacam strategi politik yang membuat Persia stabil dan mudah diterima oleh penduduk daerah taklukan. Royal Road dibangun demi menghubungkan kota-kota besar melintasi ribuan kilometer, mempercepat komunikasi dan pergerakan pasukan, sementara birokrasi yang tertata rapi menjaga aliran pajak dan ketertiban. Di balik semua ini, ada kepercayaan Zoroastrianisme yang memandang dunia sebagai medan antara orde kosmik, Asya, dan kekacauan, Druj. Bagi Persia, menjaga kekaisaran adalah menjaga keseimbangan kosmik, semacam tugas suci yang memberikan legitimasi moral pada ekspansi mereka. Di sini, pikiran manusia harus memilih antara jalan Asya, kebenaran keteraturan kosmik, dan jalan Druj, kebohongan, kekacauan. Pilihan ini telah ditentukan oleh sang roh bijaksana sejak awal. Militer Persia seperti bangsanya bukan satu kesatuan homogen, tetapi sebuah koalisi besar dari berbagai bangsa yang hidup di bawah kekaisaran. Dari pemanah Median hingga kavaleri Persia, dari prajurit Mesir hingga kontingen India. Pasukan ini adalah gambaran miniatur dari dunia yang mereka kuasai. Di antara mereka terdapat satu kelompok yang selalu menjadi inti kekuasaan, The Immortals. Pasukan elit 10.000 orang yang jumlahnya konon tidak pernah berkurang. Kekuatan utama keseluruhan militer Persia berada pada jumlah besar, organisasi logistik yang luar biasa, dan kemampuan menggerakkan armada serta pasukan jarak jauh dengan efisiensi yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia kuno. Bagi Persia, kota-kota Yunani hanyalah pinggiran kecil yang ribut dan tidak disiplin. Persia tidak melihat polis-polis di seberang laut itu sebagai ancaman besar, melainkan sebagai kumpulan bangsa kecil yang sering bertengkar satu sama lain dan tidak mampu membuat keputusan yang stabil. Kekaisaran sebesar Persia bertanya-tanya mengapa negeri-negeri mungil ini begitu keras kepala menolak untuk menjadi bagian dari tatanan yang lebih besar. Dalam pandangan Persia, ekspansi ke Yunani adalah kelanjutan dari logika imperial. Jika suatu wilayah mengganggu stabilitas atau menolak perintah, ia harus ditertibkan. Yunani tidak lebih dari ujung barat dunia Persia, di mana ia sering memicu masalah tetapi terlalu kecil untuk ditakuti. Namun, Sparta bukan untuk dipandang sebelah mata. Sparta lahir dari perpaduan antara kekerasan sejarah dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Setelah invasi suku Dorian masuk ke Peloponnesos, mereka menaklukkan penduduk asli Lakonia dan kemudian Messenia, wilayah subur yang membuat Sparta kaya sekaligus rentan. Penaklukan Messenia tidak hanya memberikan makanan bagi Sparta, tetapi juga menciptakan ancaman permanen. Penduduk Messenia yang diperbudak sebagai Helot jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang Sparta sendiri. Ketakutan bahwa para Helot akan memberontak kapan saja membuat Sparta berubah menjadi masyarakat militer total. Setelah penaklukan Messenia dan munculnya ancaman Helot yang selalu membayangi, Sparta menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup seperti polis lainnya. Mereka membutuhkan struktur yang mampu menahan tekanan dari dalam
dan luar. Sebuah tatanan yang tidak hanya melindungi negara, tetapi juga membentuk seluruh warganya menjadi bagian yang saling menyokong. Dari kebutuhan inilah lahir reformasi besar yang dikaitkan dengan Lycurgus, figur setengah legenda yang dalam tradisi Sparta dipandang sebagai pembentuk jiwa mereka. Apakah ia benar-benar seorang individu atau kumpulan keputusan politik yang dikodifikasi kemudian, kita tidak tahu. Namun pengaruhnya nyata. Ia menata ulang seluruh cara hidup Sparta, mulai dari pembagian tanah untuk menghilangkan ketimpangan, pembentukan struktur sosial yang ketat, hingga aturan bahwa setiap warga laki-laki harus hidup sebagai prajurit penuh waktu. Reformasi ini menjadi fondasi dari sebuah masyarakat yang memilih ketahanan sebagai nilai utama. Di dalam sistem itu berdirilah Agoge, jantung pendidikan Sparta. Agoge bukan sekolah seperti yang kita bayangkan, tetapi proses panjang yang dimulai ketika anak-anak berusia 7 tahun dan dipisahkan dari keluarga mereka. Sejak saat itu, mereka hidup dalam kelompok, tidur di barak sederhana dan dibentuk oleh serangkaian latihan yang dirancang bukan untuk melahirkan individu berbakat, tetapi untuk membangun karakter kolektif, tahan lapar, tahan dingin, tahan sakit, dan yang paling penting, tidak bergeser dari barisan. Mereka tidak diminta menjadi luar biasa secara pribadi, mereka diminta menjadi kokoh sebagai bagian dari kota. Agoge mengajarkan ketaatan tanpa syarat, disiplin yang tidak bisa dinegosiasikan, dan keberanian yang bukan heroisme impulsif, tetapi kemampuan berdiri tegak bahkan ketika tidak ada harapan. Salah satu puisi mengenai Sparta tertulis, biarlah ia berdiri di barisan terdepan, menempatkan kakinya dengan kokoh, dan janganlah ia lari dari kematian, tetapi hormatilah jiwanya dengan tetap bertahan. Karena itu, nilai-nilai Sparta selalu sederhana dan keras, ketaatan sebagai landasan, pengorbanan sebagai kebajikan tertinggi, kolektivitas sebagai cara hidup, dan pengendalian diri sebagai bentuk kebebasan. Mereka menolak kemewahan bukan karena tidak mampu mencapainya, tetapi karena kemewahan dianggap melemahkan, mengalihkan pandangan dari tugas utama warga Sparta, menjaga stabilitas kota. Dalam masyarakat seperti ini, ambisi pribadi dipandang sebagai potensi ancaman dan ketenangan hidup dianggap sebagai kemalasan moral. Hasil akhirnya adalah sebuah komunitas yang tampak sempit dari luar tetapi solid dari dalam. Sebuah negara yang tidak mengejar kemajuan materi, melainkan kekokohan batin dan ketahanan sosial. Menariknya, perempuan Sparta adalah pengecualian dalam dunia Yunani kuno. Mereka berpendidikan, memiliki hak atas properti, dan mendorong laki-laki untuk kembali dari perang dengan perisai atau di atasnya. Hal ini membuat budaya Sparta sangat berbeda dari polis manapun. Militer Sparta dibangun dari hoplites, prajurit berat yang bertarung dalam formasi phalanx. Mereka membawa perisai besar, tombak panjang, dan pedang pendek, bergerak seperti satu tubuh yang dikendalikan oleh tradisi yang tidak pernah berubah. Kekuatan Sparta bukan pada inovasi atau agresi, tetapi pada konsistensi ribuan jam latihan yang membuat setiap baris phalanx seolah-olah menjadi tembok hidup. Mereka diajari bahwa menjadi pengecut bukan pilihan. Disiplin itu membuat pasukan Sparta sulit digoyahkan bahkan ketika mereka kalah jumlah berkali-kali lipat. Bagi Sparta, Persia bukanlah ancaman karena jumlah atau teknologi, melainkan karena Persia membawa cara hidup yang berlawanan dengan nilai Sparta. Ketika ditanya mengapa orang Sparta tidak takut jumlah musuh mereka, mereka berkata, karena kami tidak bertarung untuk sesuatu yang lebih sedikit dari mereka, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar daripada hidup kami sendiri. Mereka merasa bahwa apa yang dipertaruhkan dalam perang ini bukan hanya tanah dan kota, tetapi seluruh cara hidup mereka, disiplin, ketaatan, dan rasa bangga pada identitas sebagai warga Sparta. Persia mungkin bisa menundukkan dunia dengan kuasa dan kelimpahan, tetapi Sparta percaya bahwa sebuah nilai yang dipegang sampai mati dapat menahan apapun, bahkan pasukan sebesar lautan. Sebelum Persia dan Sparta saling menatap di Thermopylae, semuanya bermula jauh di pesisir barat Asia Kecil di kota-kota Yunani yang dikenal sebagai Ionia. Wilayah ini adalah tempat pertemuan dua dunia, kota-kota Yunani yang mencintai kebebasan dan kekaisaran Persia yang luas dan teratur. Selama bertahun-tahun, kedua sisi hidup berdampingan tanpa masalah besar, hingga pada tahun 499 sebelum Masehi, pecah sebuah pemberontakan kecil di Miletos yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Ionia. Kota-kota Ionian merasa tertekan oleh para tiran yang dipasang Persia dan ingin mengembalikan otonomi politik mereka. Pemberontakan ini menjadi titik kecil dalam sejarah yang akan menggeser seluruh dunia Yunani. Dalam keadaan terdesak, orang-orang Ionia meminta bantuan ke daratan Yunani. Kebanyakan polis menolak, tetapi Athena yang masih muda dan ambisius setelah reformasi demokratisnya memutuskan untuk mengirim kapal dan pasukan. Bagi Athena, ini peluang untuk menunjukkan diri sebagai pelindung Yunani dan kekuatan baru yang layak diperhitungkan.
Namun bagi Raja Persia, keputusan itu dibaca sebagai pengkhianatan. Ketika pasukan Athena ikut membakar kota Sardis, salah satu pusat penting Persia, luka itu tidak akan pernah dilupakan. Darius Ahasuerus dikisahkan memerintahkan pelayan untuk mengingatkan dia setiap malam makan. Tuan, ingatlah orang Athena. Rasa dendam itu menjadi alasan pertama Persia menoleh ke Yunani. Yang membuat peristiwa ini begitu menarik adalah bahwa ia lahir dari rangkaian kesalahpahaman historis. Athena mengira mereka hanya menolong sesama Yunani, Persia melihatnya sebagai serangan terhadap martabat kekaisaran. Ionia mengira mereka bisa membebaskan diri, mereka justru menyeret seluruh Yunani ke dalam perang besar. Darius mengira menghukum Athena adalah urusan sederhana, kenyataannya tindakan itu membuka pintu bagi runtuhnya rencana Persia. Sejarah memang sering bergerak bukan oleh niat besar, tetapi oleh percikan kecil yang salah dibaca. Dari pemberontakan kecil di Ionia inilah seluruh konflik Persia Yunani lahir. Ekspedisi pertama Persia ke Marathon, invasi besar-besaran Xerxes 10 tahun kemudian, Thermopylae di mana Persia bertatapan langsung dengan 300 Sparta, Salamis hingga Plataea. Api kecil yang menyala di kota-kota pesisir akhirnya membakar seluruh tatanan dunia kuno. Ketika Persia akhirnya memutuskan untuk menghukum Athena atas keterlibatannya dalam revolusi Ionia, mereka tidak datang sebagai penakluk yang berniat membakar seluruh Yunani. Setidaknya belum. Mereka datang sebagai ekspedisi hukuman. Bagi Darius, ini bukan perang suci dengan tujuan mulia. Ini adalah koreksi politik, semacam pesan kekuasaan, sebuah pesan bahwa imperium sebesar Persia tidak bisa disentuh tanpa konsekuensi. Kota-kota kecil boleh memberontak, boleh terbakar, boleh hancur, tetapi satu hal harus tetap jelas, siapa yang memegang dunia dan siapa yang hanya menumpang hidup di dalamnya. Setelah revolusi Ionia dipadamkan dan Naxos serta Eretria diberi pelajaran, giliran Athena, armada Persia di bawah Datis dan Artafernes bergerak menyusuri Laut Aegea, menaklukkan pulau-pulau, membakar kota, menunjukkan bahwa lengan kekaisaran bisa mencapai sudut manapun yang mereka kehendaki. Mereka lalu mendarat di Teluk Marathon, sebuah daratan di pesisir Attika, sekitar 40 km dari Athena. Di sana mereka menurunkan pasukan yang, bahkan dalam perkiraan modern, yang paling konservatif, tetap lebih banyak dari seluruh mobilitas yang bisa dikumpulkan Athena. Athena mengirim utusan ke Sparta memohon bantuan. Secara logika politik, ini saatnya Yunani bersatu. Dua kekuatan militer terbesar di daratan Yunani, Sparta dan Athena, menghadapi musuh bersama. Tetapi ketika utusan itu tiba, Sparta sedang menjalankan Carneia. Dan hukum Carneia lebih tua dari kepentingan Athena, bahkan lebih tua dari ambisi Sparta sendiri. Mereka menjawab bahwa mereka akan datang setelah bulan purnama. Dengan kata lain, tidak sekarang. Carneia adalah momen ketika Sparta berhenti menjadi mesin perang dan kembali menjadi komunitas yang mengelilingi dewa. Selama hari-hari itu, laki-laki Sparta tinggal dalam tenda-tenda ritual, seolah berada dalam kamp militer tetapi tanpa musuh di depan mata. Mereka berlatih, berdoa, merayakan Apollo Karneios, dewa keteraturan dan harmoni. Bukan untuk menang hari ini, tetapi untuk menjaga tatanan kosmik yang menurut mereka membuat kemenangan apapun mungkin terjadi. Di mata Sparta, mundur dari perang jauh lebih ringan daripada mundur dari janji pada dewa. Athena hampir sendirian. Satu-satunya polis yang secara sukarela berdiri di sisi mereka adalah Plataea, kota kecil yang mengirim sekitar 1000 hoplites. Angka yang mungkin tampak kecil, tetapi secara moral sangat besar. Dalam imajinasi Athena, Plataea akan dikenang selamanya sebagai kota yang tidak lari saat dunia runtuh. Tidak ada jaminan kemenangan, bahkan tak ada jaminan bahwa kota mereka masih berdiri beberapa hari lagi. Di mata Persia, ini hanya urusan kecil di pinggir dunia mereka. Di mata Athena, ini adalah momen di mana mereka menentukan apakah akan tetap menjadi subjek sejarah atau sekedar catatan kaki dalam laporan kemenangan seorang raja asing. Di daratan Marathon, kedua pihak saling menunggu. Pasukan Persia menempati daratan terbuka yang ideal untuk memanfaatkan keunggulan jumlah dan kavaleri mereka. Athena dan Plataea mengambil posisi yang mengunci jalan keluar dari daratan, memaksa Persia untuk tetap berada di ruang yang sempit. Hari-hari berlalu tanpa pertempuran, Persia menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Mungkin sambil mempertimbangkan untuk mengirim sebagian pasukan secara laut untuk memukul Athena langsung dari belakang. Athena menunggu Sparta, menunggu mukjizat atau menunggu kesalahan kecil apapun dari Persia yang bisa mereka eksploitasi. Di tengah ketegangan itu, tidak ada yang benar-benar ingin menjadi pihak pertama yang menyerang, karena siapa yang duluan melangkah salah mungkin tidak akan punya kesempatan kedua. Di
Di titik inilah, Miltiades, salah satu dari sedikit orang Athena yang benar-benar mengenal gaya tempur Persia. Ia tahu satu hal, selama pertempuran terjadi di jarak jauh, Persia hampir pasti unggul. Mereka punya pemanah, kavaleri, dan keunggulan jumlah. Hoplites Athena hanya menang dalam satu medan, pertempuran jarak dekat, di mana perisai besar dan tombak panjang mereka bisa mengubah barisan manusia menjadi dinding baja. Maka strategi Miltiades, jika diucapkan secara kasar, terdengar gila dan sederhana. Jangan menunggu ditembaki, berlari. Dalam rekonstruksi Herodotus, Athena pada akhirnya menyerang lebih dulu. Mereka menipiskan barisan tengah agar sayap-sayapnya lebih tebal, lalu maju serentak. Jarak antara kedua pasukan itu tidak dekat, tetapi pada jarak tertentu ketika hujan panah mulai jatuh, mereka berlari menuju pasukan Persia. Coba bayangkan, petani, tukang, warga kota biasa yang disatukan menjadi pasukan warga berlari dengan perisai dan zirah berat ke arah tentara asing yang terkenal tak terkalahkan. Di mata Persia ini tampak seperti kegilaan yang bunuh diri. Dalam pikiran Yunani, ini satu-satunya cara mengurangi waktu di bawah panah dan memaksa Persia bertemu mereka di medan, di mana keberanian dan formasi lebih penting daripada jumlah. Ketika kedua barisan akhirnya bertabrakan, semua teori politik dan strategi militer besar runtuh menjadi realitas paling sederhana. Tubuh yang saling mendorong, tombak yang menembus daging, perisai yang saling menghantam. Di tengah, pasukan Persia yang lebih banyak dan lebih berpengalaman sempat mendesak mundur barisan Yunani yang lebih tipis. Tetapi di sayap, Hoplites Athena dan Plateia justru berhasil memukul mundur musuh, lalu memutar arah ke tengah, mengapit pasukan Persia yang masih bertempur. Pada titik itu, pasukan yang tadi datang dengan kepercayaan diri sebuah kekaisaran mulai berubah menjadi massa yang panik. Mereka berlari ke kapal, terjebak di rawa, ditebas di punggung ketika mencoba melarikan diri. Dalam perhitungan Herodotus, ribuan orang Persia tewas, sementara korban di pihak Athena hanya ratusan. Setelah kemenangan itu, ancaman belum selesai. Armada Persia mencoba berlayar mengitari Attika untuk menyerang Athena yang kini hampir tanpa pertahanan. Miltiades dan para hoplites yang baru saja bertempur di Marathon berbalik arah dan berjalan cepat. Marathon sepanjang 40 km kembali ke kota mereka. Pawai yang mungkin sama pentingnya dengan pertempuran itu sendiri. Mereka tiba tepat saat kapal-kapal Persia muncul di dekat pesisir. Melihat bahwa Athena sudah dijaga, Persia memutuskan untuk mundur. Beberapa hari kemudian, Sparta akhirnya tiba. Mereka menatap mayat yang sudah dikuburkan dan mendengar cerita pertempuran dari mulut para saksi. Mereka mengakui bahwa Athena telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Di Marathon, manusia biasa, warga kota yang namanya tidak akan pernah tercatat satu persatu, berdiri melawan kekuatan yang secara matematis tidak masuk akal untuk dikalahkan. Mereka tidak punya raja agung, tidak punya armada besar, tidak punya jaminan bantuan. Yang mereka miliki adalah keyakinan bahwa ada nilai yang lebih besar daripada hidup mereka sendiri. Kebebasan kota mereka, cara hidup mereka, dan hak untuk menentukan siapa yang memerintah mereka. Dan di titik inilah sejarah mulai bergeser. Persia menyadari bahwa Yunani tidak akan jatuh semudah yang mereka kira. Sementara Athena mulai memahami bahwa di dunia tempat kekaisaran besar merasa berhak mengatur segalanya, selalu ada ruang kecil di mana sekelompok manusia muncul dengan disiplin dan keberanian. Dan kembalinya mereka, Persia, baru 10 tahun kemudian di pertarungan Thermopylae, pertarungan yang lebih terkenal dari semuanya, di mana seratusan ribu tentara Persia melawan hanya 300 prajurit Sparta. 10 tahun setelah kekalahan di Marathon, Persia kembali dengan sesuatu yang jauh lebih besar, ambisi sebuah kekaisaran. Xerxes, putra Darius, membawa seluruh wibawa Achaemenid untuk menghancurkan Yunani hingga tidak lagi dapat membangkang. Begitu banyak manusia, pasukan itu bagaikan gelombang besar. Banyak penulis kuno menggambarkan pasukan Persia seperti lautan manusia. Sangat banyak manusia, sangat luas dan tidak bisa dibendung. Armada mengiringi pasukan darat, jembatan ponton, rangkaian perahu yang diikat satu sama lain, dibangun di atas Hellespont, selat yang sekarang disebut Dardaneles yang menghubungkan Laut Aegea dengan Laut Marmara, dan logistik yang menembus batas-batas dunia kuno disiapkan untuk invasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi Yunani, semuanya tidak semulus itu. Banyak polis berdebat terlalu lama, beberapa memilih tunduk, beberapa bahkan diam-diam berharap Persia menang agar persaingan antar Yunani berakhir. Dalam kekacauan itu, Sparta yang tidak pernah menganggap dirinya pusat dunia Yunani, tiba-tiba harus memimpin koalisi yang goyah. Dan bahkan Sparta menghadapi kendala paling aneh yang bisa dibayangkan dalam peperangan, kepercayaan. Kedua serangan kebetulan tepat pada saat festival Carneia meski berjarak 10 tahun. Festival yang belum selesai menjadi
menjadikan beberapa hari tertentu sebagai hari tabu untuk berperang. Sparta terikat dan tidak dapat mengirim seluruh pasukannya. Disinilah Leonidas mengambil keputusan yang mungkin menjadi keputusan paling penting dalam sejarah Sparta. Ia memilih 300 prajurit, tapi bukan sembarang prajurit. Mereka yang sudah memiliki anak laki-laki sehingga keluarga tidak akan punah jika mereka mati. Beberapa sekutu Yunani bergabung dalam perjalanan, tetapi meskipun jumlahnya pada akhirnya mencapai sekitar 7.000, itu tetap tidak sebanding dengan kekuatan Persia yang bergerak seperti gelombang laut. Saking banyaknya, diperkirakan 100.000 sampai 150.000 tentara. Thermopylae dipilih karena keuntungan geografisnya. Jalur sempit antara gunung dan laut, Hot Gates, gerbang panas, adalah satu-satunya tempat di mana pasukan kecil bisa menahan jumlah yang tidak masuk akal. Jalur itu begitu sempit sehingga Persia tidak bisa mengerahkan kekuatannya secara penuh. Dinding manusia mereka mengecil menjadi baris-baris tipis yang tidak dapat mengatasi formasi hoplites Yunani. Pertempuran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama, Persia mengirim Medes, bukan Immortals dulu, strategi klasik untuk melelahkan lawan. Mereka menyerang barisan Yunani berulang-ulang, tetapi formasi falanks tidak bergerak. Setiap tombak Persia patah di dinding hoplites. Di jalur selebar 5-6 orang, kekuatan jumlah hilang di pintu gerbang sempit itu. Hasilnya, ratusan Persia jatuh dan Yunani hampir tidak bergeser satu langkah pun. Hari kedua, Immortals, pasukan elit yang dianggap tak pernah berkurang jumlahnya, diturunkan. Tetapi Thermopylae bukan medan untuk pasukan elit. Immortals tidak bisa memperlihatkan manuver, tidak bisa mengitari, tidak bisa memaksakan kecepatan. Mereka terjepit dalam ruang di mana hanya barisan terdepan yang memiliki ruang untuk bertarung. Sparta menggunakan teknik khas mereka di mana mereka bergantian maju mundur sehingga prajurit terdepan selalu segar. Phalanx hoplites menjadi tembok hidup yang mustahil digeser. Tombak panjang perisai besar dan disiplin yang dilatih sejak usia 7 tahun menjadi senjata yang lebih efektif daripada jumlah. Persia menyerang berulang-ulang. Medes, Chisians, bahkan pasukan elit Immortals semuanya jatuh dan dilemparkan ke karang batu. Di ruang sesempit itu, perbedaan etnis dalam pasukan Persia pun menjadi kelemahan. Pasukan multi bangsa yang biasanya unggul dalam ruangan terbuka kehilangan kohesi. Hari kedua justru lebih buruk bagi Persia. Setiap serangan menghasilkan korban yang lebih besar tanpa kemajuan yang berarti. Dan Xerxes ketika melihat bencana itu, meloncat dari singgasananya. Namun, Persia ternyata memiliki sekutu. Orang lokal dari Thermopylae bernama Ephialtes. Dia menunjukkan jalan gunung yang dapat digunakan untuk mengepung pasukan Yunani dari belakang. Dalam satu malam, makna pertempuran itu tiba-tiba berubah. Yang tadinya pertahanan sempurna kini menjadi perangkap. Leonidas mengerti konsekuensi dari kabar itu. Pasukannya akan dikurung. Ia memanggil para sekutu, memberi pilihan untuk mundur. Jelas banyak yang pulang. Namun 700 Thespiae memilih tinggal dan 400 Thebes tetap bertahan meski dengan keraguan. Mereka semua tahu bahwa memilih untuk tinggal berarti memilih untuk tidak akan pulang lagi selamanya. Yang tersisa sekitar 1.500 orang memutuskan untuk menahan Persia 1 hari lagi. Berharap untuk memberikan waktu bagi Yunani bersiap. Mereka turun dari pertahanan sempit menuju daratan yang lebih luas, seolah mengundang kematian untuk datang lebih cepat. Tombak porak-poranda, kemudian pedang pendek, lalu tangan kosong. Leonidas gugur, pasukan Sparta berebut mempertahankan tubuhnya. Hari itu jelas yang terjadi bukan lagi pertempuran, tapi misi kehancuran yang dijalani dengan kepala tegak. Pertarungan Thermopylae pada akhirnya adalah kekalahan. Persia menembus jalur itu, bergerak ke Boeotia, membakar Plataea, membakar Thespiae, lalu menguasai Athena. Tetapi secara moral dan psikologis, pertempuran itu membalik keseimbangan dunia. Thermopylae menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada strategi, bahwa ada bentuk kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan oleh kekaisaran dan tidak bisa dipadamkan oleh kemenangan militer. Kekuatan itu adalah nilai. Sparta tahu sejak awal mereka tidak mungkin menang. Tapi Sparta menunjukkan kepada seluruh Yunani apa arti mempertahankan kebebasan, bahwa kebebasan bukan hadiah, melainkan keputusan untuk berdiri bahkan ketika berdiri berarti mati. 3 hari itu mengubah cara Yunani melihat diri mereka sendiri. Dari kehancuran Thermopylae muncul keyakinan bahwa Persia bisa dilawan, bahwa dunia tidak selalu milik pihak yang lebih besar. Setelah Thermopylae jatuh dan Leonidas gugur, seluruh daratan Yunani terasa seperti runtuh dari dalam. Kota-kota di Boeotia menyerah, Phokis, Thespiae, Plataea dibakar, dan Athena, pusat intelektual yang bahkan belum mencapai puncaknya, dikosongkan oleh warganya. Menjadi kota tanpa penduduk yang hanya berisi api dan abu. Pada titik ini, perang secara logika murni sudah selesai. Kekaisaran Persia bukan hanya lebih besar, tetapi juga lebih stabil, lebih kaya, lebih berpengalaman dalam mengurus berbagai bangsa.
Tidak ada alasan rasional bagi seseorang untuk percaya bahwa dunia Yunani yang terpecah dapat bertahan. Namun dalam dunia yang panik, Themistokles, politikus Athena, adalah satu-satunya yang melihat kemungkinan di balik kehancuran. Ia tidak melihat Athena yang terbakar sebagai kekalahan, dia justru melihatnya sebagai semacam kesalahan struktural yang bisa dimanfaatkan. Themistokles memusatkan pandangan pada Selat Salamis, jalur air sempit di antara pulau kecil dan daratan Attika. Di tempat itu, laut bukan lagi ruang terbuka, tetapi lorong sempit, sebuah Thermopylae versi laut. Dan ia tahu selama Persia dipaksa masuk ke lorong ini, seluruh keunggulan mereka akan berubah menjadi beban. Armada Persia terdiri dari kapal besar dan berat, diisi pasukan dari Fenisia, Mesir, Kilikia, Ionia, dan puluhan wilayah lain dalam kekaisaran. Mereka kuat di laut terbuka, tetapi rentan di perairan yang menutup ruang gerak. Sementara itu, trireme Yunani adalah kebalikannya, sempit, ringan, dan dirancang untuk percepatan mendadak, kapal yang mematikan ketika musuh kehilangan ruang untuk bergerak. Rencana Themistokles bergantung pada psikologi musuh. Ia memasukkan kabar bahwa armada Yunani sedang panik dan hendak melarikan diri. Pesan ini dikirim langsung kepada Xerxes, karena Themistokles tahu bahwa satu hal yang membuat seorang raja besar lemah adalah keinginan untuk membuktikan diri, dan itu berhasil. Xerxes yakin bahwa ia akan menyaksikan kehancuran total Yunani. Duduk di singgasana yang didirikan di lereng gunung, Aigaleos memerintahkan armadanya masuk ke selat sempit itu. Ia pikir ia sedang menyaksikan puncak kekuasaannya, yang ia tidak tahu bahwa itu adalah awal kejatuhan momentum Persia. Ketika kapal Persia memasuki selat, situasi langsung berubah. Kapal-kapal panjang berdesakan, dayung saling berbenturan, aba-aba tidak bisa didengar dan baris belakang menabrak baris depan. Armada sebesar itu berubah menjadi kumpulan kapal yang terjebak di rongga sempit. Trireme Athena, Aegina, Korinthos, Megara, kapal-kapal kecil tanpa dekorasi menerjang dari posisi yang telah direncanakan. Mereka menabrak lambung kapal Persia seperti tombak kayu yang diarahkan dengan akurasi mematikan. Di perairan sempit itu, kapal Persia tidak bisa mundur, tidak bisa memutar, tidak bisa saling membantu. Kekuatan besar akhirnya tidak berfungsi sebagai kekuatan, tetapi sebagai massa yang membatu dan terjebak. Kemenangan Yunani terjadi karena mereka membuat musuh berperang dalam kondisi yang tidak memaksimalkan keunggulannya. Bagi Yunani, Salamis adalah pergeseran arah sejarah. Dengan hancurnya armada Persia, invasi tidak lagi mungkin dilanjutkan secara efektif. Xerxes pada akhirnya pulang, meninggalkan pasukan darat yang kemudian dihancurkan pada Plataea dan Mycale setahun kemudian. Dari kemenangan inilah Athena bangkit, membangun kembali kotanya, menciptakan drama, filsafat, sejarah, seni, dan sains yang kelak menjadi dasar pemikiran modern. Apa yang disebut banyak sejarawan sebagai jiwa dunia barat secara intelektual berawal dari satu fakta sederhana, bahwa kecerdikan dapat mengalahkan massa. Setelah armadanya hancur, Xerxes kembali ke Asia, tetapi ia tidak benar-benar menyerah. Ia meninggalkan pasukan besar di bawah Mardonius dengan tugas sederhana, menuntaskan apa yang sudah dimulai, menaklukkan Yunani lewat jalur darat, memaksa polis yang tersisa untuk tunduk, dan menghapus perlawanan sampai ke akar-akarnya. Athena kembali digosongkan dan dibakar, kota-kota Boeotia diguncang, dan sekutu Yunani masih menyimpan kecurigaan satu sama lain. Inilah pertarungan Plataea. Di dataran dekat kota kecil Plataea, koalisi Yunani memutuskan untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, memilih sendiri medan pertempuran darat terakhir melawan Persia. Kepemimpinan perang kini jatuh kepada Sparta, dan Pausanias, keponakan Leonidas, bertindak sebagai wali bagi raja muda Pleistarchos. Di bawah Pausanias terbentuk koalisi darat terbesar yang pernah dikumpulkan dunia Yunani, Sparta dan helot-helotnya, Athena, Korinthos, Megara, Aegina, hingga kota-kota kecil yang namanya nyaris tenggelam dalam sejarah. Masing-masing polis membawa ego, kepentingan, dan luka lamanya sendiri. Tetapi mereka dipaksa bersatu oleh satu kesadaran sederhana. Jika pertempuran ini hilang, masa depan politik Yunani pun hilang. Di sisi lain, Mardonius membangun kem raksasa di tepi sungai Asopos, dilindungi kavaleri dan infanteri ringan Persia yang selama ini menjadi mimpi buruk pasukan Yunani di medan terbuka. Persia mengandalkan kelincahan kuda dan hujan panah, Yunani tetap setia pada hoplites berat, barisan padat perisai besar dan tombak panjang yang bergerak lambat tapi bila menutup jarak hampir mustahil ditembus. Hari-hari menjelang pertempuran, kedua belah pihak saling mengintai, mengukur formasi, menguji jalur air, dan memutus logistik. Kavaleri Persia terus-menerus mengganggu garis Yunani, menyerang unit yang terpisah, memukul konvoi suplai, sampai akhirnya berhasil menutup satu-satunya sumber mata air penting yang dipakai pasukan Yunani. Di tengah ketegangan itu terjadi insiden kecil. Komandan kavaleri Persia, Masistius, terbunuh dalam bentrokan dengan pasukan Athena. Tubuhnya dengan zirah indah khas bangsawan Persia
Persia diarak di depan barisan Yunani. Bagi para hoplites, melihat jenderal musuh mati dan diarak seperti itu menjadi dorongan moral yang sangat besar. Namun secara strategis, posisi Yunani tetap berbahaya. Mereka tidak bisa bertahan lama di garis depan dekat Asopos. Maka diputuskan sebuah manuver malam, mundur teratur ke posisi baru dekat Plataea yang lebih mudah dipasok dan lebih terlindungi. Di atas kertas, ini adalah langkah taktis yang masuk akal. Dalam praktiknya, gelap, kelelahan, ego antar komandan, dan komunikasi yang buruk membuat barisan Yunani tercerai-berai. Unit tengah bergerak terlalu jauh. Unit kanan, Sparta dan Tegea, terlambat bergerak karena perdebatan internal. Amphiaratus, salah satu komandan Spartan, menolak mundur karena menganggapnya pengecut. Ketika Fajar menyingsing, formasi Yunani tampak kacau. Dari kejauhan, bagi Mardonius, semua ini terlihat seperti tanda bahwa musuh sedang kabur. Disinilah nasib berbalik. Mengira Yunani sedang mundur panik, Mardonius memutuskan meninggalkan posisi bertahan yang aman dan menyeberangi Asopos dengan pasukan pilihannya untuk menghantam apa yang ia kira punggung musuh. Persia maju cepat, sementara Pausanias berusaha mengumpulkan pasukannya di sekitar sebuah kuil Demeter. Di momen ini, Sparta dan Tegea berdiri pasif di bawah hujan panah, perisai terangkat, menunggu isyarat yang tak kunjung datang. Ketika korban mulai berjatuhan, orang Tegea akhirnya tidak tahan lagi dan maju duluan. Tak lama kemudian, Pausanias juga mendapat pertanda baik dan memerintahkan barisan Spartan untuk menyerbu. Benturan terjadi di depan kamp Persia, perang antara dua tembok yang bertabrakan. Di satu sisi, Sparbara dan infanteri Persia yang membentuk dinding perisai untuk melindungi pemanah mereka. Di sisi lain, hoplites Yunani dengan perisai besar dan tombak panjang bergerak maju selangkah demi selangkah. Hujan panah Persia sempat membuat barisan Yunani goyah, tetapi dalam jarak dekat, keunggulan tombak panjang dan disiplin barisan hoplites mulai terasa. Persia yang terbiasa bertarung dengan mobilitas dan ruang dipaksa melawan di ruang yang sempit antara perisai dan tubuh. Ketika dorongan fisik itu memuncak, dada ke dada, perisai ke perisai, tombak mencari celah di atas, di samping, atau di bawah perisai musuh. Persenjataan dan formasi Persia kalah oleh kepadatan barisan Yunani. Titik balik tak terlihat datang ketika Mardonius sendiri tewas, konon terkena batu atau tombak di tengah kekacauan. Begitu pasukan penjaga Mardonius pecah, moral di sayap Persia merosot cepat, dan kepanikan merambat ke barisan lain. Kavaleri yang seharusnya menjadi senjata utama Persia tidak pernah digunakan sepenuhnya untuk memotong sayap atau memukul mundur Yunani. Sebagian malah sibuk menutup mundur dan melindungi pelarian. Ketika kamp Persia direbut, perlawanan berubah menjadi pembantaian. Hanya sebagian kecil pasukan Persia yang berhasil lolos kabur ke utara. Dipimpin Artabasos, menempuh perjalanan panjang pulang yang penuh kehancuran. Bagi Sparta, Plataea menjadi bukti bahwa sistem militer dan disiplin mereka bukan hanya mitologi internal, tetapi benar-benar dapat mengalahkan kekuatan terbesar pada zamannya. Di Plataea didirikan altar bagi Zeus Eleutherios, Zeus kebebasan, dan tiap tahun diadakan perayaan untuk mengenang mereka yang gugur. Di Delphi, serpen kolum yang terbuat dari perunggu rampasan Persia didirikan untuk mencatat nama-nama polis yang berdiri melawan. Marathon adalah kemenangan warga biasa mengalahkan ekspedisi kerajaan. Thermopylae adalah pengorbanan Sparta yang memperlambat roda sejarah. Salamis memutar keseluruhan arus serangan, dan akhirnya Plataea menjadi pengesahan final bahwa dunia kecil dengan disiplin benar-benar sanggup menahan raksasa Persia. Namun pertanyaan akhirnya selalu kembali. Apa sebenarnya nilai-nilai yang mereka pegang sampai membentuk psikologis Yunani, terutama Sparta, yang membuat mereka bisa melawan ancaman raksasa ini, melawan gelombang laut ini? Kekaisaran sebesar Persia menghadapi masalah yang berbeda dari polis-polis kecil Yunani. Persia harus menggerakkan pasukan dalam jumlah masif melintasi ribuan kilometer melalui gurun, pegunungan, dan laut. Semakin besar pasukan, semakin berat beban logistik, makanan, air, peralatan, hewan, armada, dan jalur komunikasi. Di darat, Persia menghadapi masalah kelelahan dan kesulitan distribusi. Di laut, kapal-kapal mereka bekerja di luar wilayah yang mereka kenal. Yunani, sebaliknya, bertempur di tanah mereka sendiri dengan jarak pendek dan jalur yang sudah akrab. Perbedaan ini membuat pasukan Persia besar dalam angka tetapi lambat dalam gerak dan rentan dalam pertahanan. Keragaman dan kekayaan Persia juga masalahnya sendiri. Setiap kontingen memiliki bahasa, budaya, doktrin, dan senjata yang berbeda. Mereka berperang bukan karena nasionalisme atau keyakinan nilai tertentu, tetapi karena kewajiban kepada sang raja. Sebagian besar pasukan tidak memiliki hubungan emosional dengan tanah Yunani, sehingga mereka tidak memiliki alasan kuat untuk mempertaruhkan hidup mereka. Berbeda dengan hoplites Yunani yang memang berdiri di samping tetangga, sepupu, dan sahabat mereka sendiri. Bandingkan motivasi itu dengan prajurit dari Fenisia atau Bakria yang dikirim jauh dari rumah.
Persia berperang demi ekspansi dan stabilitas imperial, Yunani berperang demi keberadaan diri mereka. Mereka tidak hanya mempertahankan wilayah tetapi mempertahankan seluruh cara hidup mereka, bentuk politik, kebebasan kota, tradisi, bahkan identitas mereka sebagai masyarakat yang berbeda dari Asia. Bagi Sparta ini adalah pertarungan demi kehormatan, bagi Athena demi kebebasan, bagi seluruh Yunani demi bertahan hidup. Ketika sebuah masyarakat kecil merasa bahwa tidak ada tempat untuk mundur, mereka dapat melakukan hal-hal yang jauh melebihi perhitungan rasional. Marathon, Thermopylae, Salamis, dan Plataea semuanya memperlihatkan satu hal yang sama. Ketika yang dipertahankan adalah rumah, besarnya jumlah bukan lagi segalanya. Namun tetap saja, nilai yang dipegang juga mempengaruhi sangat besar bagaimana semuanya ini berlangsung. Karena luasnya kekaisaran, Persia menaruh kepercayaan pada pusat kekuasaan yang kuat. Raja adalah poros yang menyatukan semuanya, simbol stabilitas, perwakilan orde kosmik, dan sumber legitimasi bagi semua wilayah yang berada di bawahnya. Ini membuat Persia efisien dan stabil, tetapi pada saat yang sama rentan terhadap ketergantungan pada satu figur dan satu sistem besar yang harus bekerja sempurna untuk menjaga keseluruhannya. Sparta memandang dunia sebagai sesuatu yang harus dihadapi dengan kesederhanaan dan disiplin. Nilai tertinggi mereka adalah keteguhan dalam menjalankan hidup yang keras dan teratur. Mereka tidak membangun istana atau menulis karya agung, tetapi membangun tubuh dan jiwa yang siap menghadapi kematian kapan saja. Dalam masyarakat seperti ini, kematian bermakna, kematian demi nilai, demi kota, demi kehormatan, lebih dihargai daripada hidup yang panjang tanpa tujuan. Dan hukum memerintahkan mereka untuk hidup dengan kesederhanaan, soprosine, dan ketabahan. Sparta meskipun identik dengan disiplin dan ketaatan, justru mempercayai kebebasan dalam bentuk otonomi polis. Mereka percaya bahwa setiap warga memiliki peran langsung dalam stabilitas kota, dan aturan yang mereka patuhi bukan karena dipaksakan dari atas, tetapi karena lahir dari tradisi mereka sendiri. Sparta tidak ingin menjadi bagian dari kekuasaan besar, mereka ingin mempertahankan bentuk kecil kebebasan yang radikal, yang hanya mungkin jika mereka berdiri sebagai komunitas yang tertutup dan disiplin. Yunani sendiri lebih luas, dibangun dari kebebasan dan pencarian keunggulan. Tidak ada nilai Yunani tunggal karena setiap polis memiliki jiwa berbeda, tetapi ada beberapa benang merah yang diakui dunia kuno dan modern. Yang paling kuat adalah gagasan arete, keunggulan. Bagi Yunani, terutama Athena, manusia dinilai bukan dari asal-usulnya, tetapi dari sejauh apa ia bisa mengembangkan kemampuannya sehari-hari. Intelek, retorika, seni, tubuh, keberanian, kebijakan, kesederhanaan, semuanya adalah ruang bagi manusia untuk mencapai bentuk terbaik dirinya. Nilai ini menyebar dari dunia epik Homer hingga tragedi Athena. Dalam Iliad, seorang pahlawan mati muda demi Kleos, kemasyhuran abadi. Dalam tragedi kemudian, nilai ini dikritik dan dipertanyakan, tetapi tetap menjadi pusat perdebatan moral dan filsafat. Dari nilai keunggulan ini lahir gagasan lain, Eleutheria, kebebasan sebagai ciri manusia. Orang Yunani memandang dirinya sebagai orang bebas bukan karena mereka melakukan apapun sesuka hati, tetapi karena mereka berpartisipasi dalam polis dan menolak tunduk kepada kekuasaan absolut seperti bangsanya Persia. Kebebasan di Yunani berarti ikut dalam rapat publik, berbicara dalam perdebatan, dan menjadi bagian dari keputusan bersama. Sebab kami mencintai keindahan tanpa menjadi lembek, dan kami mencintai pengetahuan tanpa menjadi lemah. Meskipun Sparta tidak memenangkan perang sendirian, Thermopylae menjadikan mereka simbol keberanian yang bertahan ribuan tahun. Dalam imajinasi manusia, 300 Sparta berdiri bukan sebagai prajurit biasa, tetapi sebagai gambaran tertinggi tentang manusia yang memilih nilai di atas hidupnya. Di sisi lain, kekalahan Persia di Yunani sering dilebih-lebihkan oleh tradisi Yunani dan narasi Barat. Persia tidak runtuh, mereka tetap menjadi kekaisaran besar selama lebih dari 100 tahun setelah perang, bahkan berkembang dan memperkuat administrasi mereka. Kekalahan di Yunani hanyalah gangguan kecil di tepi barat kekaisaran yang sangat luas. Persia terus menjadi pusat ekonomi, militer, dan budaya yang besar. Dalam sejarah dunia, Persia bahkan adalah salah satu imperium paling stabil dan toleran pada zamannya. Namun karena catatan sejarah banyak ditulis dari sudut pandang Yunani, Persia sering diposisikan hanya sebagai musuh dan bukan sebagai peradaban besar dengan prestasinya sendiri. Setelah Persia mundur, Athena bangkit sebagai kekuatan utama di Laut Aegea dan memasuki zaman keemasan Athena. Dalam periode ini, Parthenon dibangun, drama tragedi mencapai puncaknya bersama Aeschylus, Sophocles, dan Euripides. Dan filsafat Yunani mulai menemukan bentuknya melalui Socrates, Plato, dan nantinya Aristoteles. Sains, matematika, seni, arsitektur, dan politik berkembang dengan kecepatan yang jarang terjadi dalam sejarah manusia. Tanpa kemenangan melawan Persia, ruang intelektual dan politik ini mungkin tidak akan pernah muncul. Inilah warisan terbesar perang, kelahiran budaya yang menjadi dasar peradaban Barat. Dunia selalu diisi oleh kemenangan-kemenangan yang pada dasarnya tidak masuk akal, kemenangan yang lahir dari tekad, nilai, dan cara manusia memaknai hidup mereka sendiri.
Sebab indahlah bagi seorang laki-laki untuk gugur demi kota dan sahabat-sahabatnya, tetapi memalukan bagi kota dan seluruh rakyat apabila para prajurit meninggalkan posisinya di garis depan dan dibunuh saat melarikan diri. Terima kasih.